Ya, shalom semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman ya. Kita kembali di akhir awal ya, awal bulan Februari ini, dan di penghujung pekan ini kita kembali di acara bahasa Ibrani ya, bersama dengan pembicara kita yakni Bapak Erikson Ritonga, dan kita sudah sampai ke seri yang ke-27 dan temanya kali ini adalah Translating Hotal Verbs ya, 29 ya, seri yang ke-29 ya. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya untuk membuka acara kita. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang disuka, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami dipertemukan kembali dengan Abang Bapak Erikson Ritonga untuk mengajarkan pengajaran bahasa Ibrani. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami setiap pelajaran yang beliau sampaikan, mampukan juga beliau memberi kami pengajaran dengan baik, agar supaya kami semakin dekat dengan firman-Mu, karena apa yang dia ajarkan adalah pelajaran bahasa Ibrani, yang di bahasa kaum pilihan-Mu ya Tuhan. Semoga jalannya acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Selalu sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sampaikan salam dulu ya kepada Bapak Erikson Ritonga. Ya, shalom Pak Erikson, selamat malam. Salam Pak Agus, salam Bapak Ibu semua, selamat malam. Ya, semoga keadaannya baik selalu ya Pak Erikson ya. Amin, puji Tuhan. Ya, kita akan melihat sebentar ya profil singkat dari Pak Erikson Ritonga. Silakan. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblical Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Best Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shama Life Class, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau. Tidak perlu dilakukan lagi kapasitas beliau dalam mengajar bahasa Ibrani. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Erikson Ritonga untuk pengajarannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam, salam alaihim, besem adonenu, Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Salam bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu semua sehat ya. Dan kita sudah memasuki ke pertemuan ke-29. Dan saya percaya lewat pembelajaran ini Bapak Ibu semakin lancar dalam membaca dan menulis ya. Bahkan Bapak Ibu sudah bisa nanti mengidentifikasi kata-kata ya, termasuk untuk menarik akar atau sores dari aksara atau dari satu kalimat atau dari satu kata dalam bahasa Ibrani. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Saya akan share screen. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu yang lalu ya. Kita akan mengulangi dan kita masuk ke penerjemahannya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan Bapak Ibu ini terus harus kita ingat ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai alfabet ya, alef, bet, termasuk juga gematria dan termasuk juga paleo ya. Kita harus belajar mengenai paleo untuk memahami nanti penafsiran ke depan begitu ya. Dan kita juga harus mengingat mengenai nikut ya, nikut ya. Dan ini nikut ini bukan sekedar dia vokalisasi, tapi dia berhubungan ke grammar ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan masuk pembelajaran translating katal verb ya, kata kerja katal ya. Ini ada kosakata untuk menambah perbendaharaan kata ya dalam bahasa Ibrani. Ini yang pertama ada aryek itu singa ya, es itu api ya, delet ya atau delet itu pintu, asalnya dari dalet ya, dalet delet. Midbar itu padang gurun ya. Mate, terus ada Yarden, ada Ribka, ya, Arba, Arbain, Barak, terus Napal, ya, terus Nasah, Sagar, Patak, Radab, ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau kata kerja, ya kata kerja itu dia ada kamat spata, ya kamat spata ya ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kamat spata, dia sudah pasti kata kerja, ya. Dan kita sudah belajar mengenai sores. Sores itu ada pada umumnya terdiri dari 3 aksara, ya. Tapi ada juga yang 2. Nanti kita lihat contohnya nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dia ada kamat patah ya, dia sudah pasti, dia sudah kata kerja ya. Kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga harus kita ingat bahwa setiap kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gender ya, memiliki gender ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kata kerja itu memiliki gender ya, seperti singa, arye gitu ya, dia ada gendernya masculine singular ya, es, pintu gitu ya. Jadi setiap kata benda itu memiliki gender ya. Beda dengan bahasa Indonesia itu kata benda memiliki gender itu adalah makhluk hidup ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau benda mati tidak, tapi dalam bahasa Ibrani itu mengandung gender semua. Dan tadi kita ada kata nasa ya, nasa ya. Nasa ini mengangkat ke atas ya. Apakah ini sama? Apakah ini NASA yang dimaksud di Amerika ya? Indonesian Aeronautics and Space Administration ya, NASA ya. Di mana NASA ini adalah bagian luar angkasa di Amerika. Apakah orang-orang Israel banyak di sana sehingga mereka menamakan NASA? Kemungkinan iya ya Bapak Ibu ya.
Jadi nasa itu mengangkat ke atas. Oke, dari kata-kata tadi itu ada untuk mempraktekkannya ya Bapak Ibu ya. Tadi nasa, ya, kemana dia nasa ini? Sini ya. Terus arye, ini singa, berarti ke sini gitu ya. S ke sini gitu ya Bapak Ibu ya. Arba itu 4. Arba miyodea, ya ingat ya Bapak Ibu ya. Arba miyodea gitu ya. Nasa mengangkat, terus ini mate itu tongkat ya. Terus napal itu jatuh ya, napal ya. Terus ada delet pintu, midbar itu padang gurun ya. Midbar ini dari kata dapar ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatiin ini ada midbar ya. Berarti dia soresnya mana? Soresnya ini ya. Dalet, bet, dan res ya. Jadi bisa kita lihat ini soresnya ini. Dari kata dapar. Dapar itu apa? Firman ya. Firman ya. Jadi dapar ini ada hubungannya dengan midbar. Kenapa dapar ini ada hubungannya ke midbar? Wah ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dapar firman, logos ya. Dapar firman. Jadi kenapa ada hubungannya? Karena firman Tuhan itu disampaikan itu di padang gurun. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyampaikan firman itu kepada Musa di padang gurun. Dan itu juga diapakan Tuhan kita Yesus Kristus digenapi ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun 40 hari 40 malam berpuasa. Jadi sang logos hadapar bemidbar gitu ya. Sang firman ada di padang gurun. Hadapar bemidbar gitu ya dalam bahasa Ibrani-nya. Ada persamaan kata. Jadi ada hubungan antara dapar dengan midbar dengan firman dengan padang gurun ya. Dan itu digenapi Tuhan kita Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam. Dan Musa bersama bangsa Israel di padang gurun 40 tahun gitu ya. Jadi firman itu disampaikan 40 tahun. Jadi sang firman itu di perjanjian baru ada di padang gurun ya. Alogos hadapar bemidbar itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ada hubungannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti kalau kita mendalami itu lebih kita akan memahami hubungan ini dengan ini apa keterkaitannya. Nanti itu pelajarannya namanya intertekstualis tadi ya. Perkataan yang satu dihubungkan dengan kata ini yang sama, kaitannya dengan ini gitu ya. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Smai ya. Ini mendengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, di dalam bahasa Ibrani itu tidak menekankan waktu ya. Kalau bahasa Inggris itu sangat menekankan waktu. Jadi orang Ibrani itu lebih kepada tindakan dan lebih kepada fungsi gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu menekankan waktu. Sehingga kata semai ini mendengar, ini bisa diartikan dia mendengar dulu atau dia sudah mendengar, bahkan dia sedang mendengar, dia akan mendengar ya. Jadi dia mendengar bentuk present, dia telah mendengar, dan dia akan mendengar, dan dia telah mendengar. Jadi dalam bahasa Ibrani itu, smai itu dalam bahasa Inggris bisa diartikan jadi 4 tenses, begitu ya. Ya, kenapa? Karena bahasa Ibrani itu tidak begitu menekankan waktu, tapi mereka menekankan lebih ke tindakan. Tindakan yang sedang dikerjakan dan sudah dikerjakan itu bentuknya satu. Yang akan dikerjakan itu bentuknya imperfect ya, namanya gitu ya. Perfect dan imperfect gitu. Jadi tidak menekankan ke waktu.
Sehingga kalau saya katakan mengatakan semai, itu dia merujuk kepada dia orang ketiga tunggal laki-laki sudah mendengar, sedang mendengar, atau akan mendengar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita sudah belajar mengenai verbal suffixes independent pronouns ya. Karena ini nanti ini terus diulang-ulang nanti ya, dibentuk katal gitu ya. Misalnya ya katalti ya, katalti untuk pluralnya katalnu ya, untuk orang kedua tunggal laki-laki katalta, pluralnya kataltem. Nah, sedangkan untuk orang kedua tunggal perempuan katal, untuk pluralnya katalten ya, untuk orang ketiga tunggal laki-laki katal ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, katal ini sores ya, ini sores ya. Nah, terus untuk jamaknya dia katalu, katlu. Untuk orang ketiga tunggal laki-laki perempuan katlah ya. Sedangkan untuk pluralnya katlu ya. Jadi ini sama ya. Orang ketiga tunggal ya. Katlu ya. Jadi ingat yang paling penting yang ini ya Bapak Ibu Saudaraku mengenai sores. Sores itu orang ketiga tunggal laki-laki bentuk katal ya. Untuk paradigma untuk katal verbs, ani katalti, ata katalta, at katal, hu katal, hi katlah ya. Untuk bentuk pluralnya anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem pihen katlu ya. Jadi gitu untuk bentuk rumusannya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita praktis reading ya. Patomer Lea, Nathan Elohim, Sakari, Aser Natati, Siphati, Le Isi, Patikra, Smong, Yisasar, Yisasokar ya, Yisasokar ya, Isasar ya. Jadi dikatakan lalu kata Lea ya, Allah telah memberi upah karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar ya. Jadi Isasokar ya dalam bahasa Ibraninya. Kata Nathan ya, Nathan jadi dia dikatakan natati ya, natati dari kata Nathan memberi ya, dan natati itu menerima ya, ya memberi upah ya. Jadi memberi dan aku menerima. Nathan ya, Nathan jadi natati ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, kalau ini kata ada soresnya Nathan ya, jadi kalau dia dikasih natati ya, saya menerima ya, hilang nunnya ya, nunnya ini hilang. Kenapa nunnya ini hilang? Ini karena nun ini adalah weak ya, artinya lemah ya, lemah dia. Jadi sehingga kalau dia digabungkan dia jadi menghilang. Jadi natati bukan natanti, bukan gitu ya. Jadi natati bukan natanti ya. Kenapa? Karena nun, konsonan nun itu adalah konsonan weak atau lemah ya, sehingga dia hilang ya. Baik. Kita lanjutkan. Dan kita sudah melihat ini ya Bapak Ibu Saudaraku mengenai past common singular, ani, anaknu ya. Jadi laki-laki dan perempuan untuk orang pertama tunggal dan orang pertama jamak itu sama ya. Ani,
katalti, anauki, katalti. Jadi dia rumusannya ti ya, dari kata ni ya, ti. Oke, untuk orang kedua ata ya, kamu, katalta ya, kamu maskulin ya, artinya laki-laki, kamu laki-laki. Sedangkan kamu perempuan itu at ya, at katal ya. Terus orang ketiga hu ya, orang ketiga hu, dan ini adalah soresnya ya, hu ya. Dan orang ketiga tunggal perempuan hi ya, hi katalah ya, hi. Jadi ini sangat berbeda ya. Kalau hi dalam bahasa Inggris itu dia laki-laki ya, tapi kalau hi untuk bahasa Ibrani itu dia perempuan ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang jamak dia anaknu ya, anu, anaknu. Terus untuk jamak orang kedua itu atem ya, atem ya. Untuk perempuan aten, sedangkan untuk hen, untuk gabungan laki-laki dan perempuan dia merujuknya ke hen ya, Bapak Ibu Saudaraku, hen ya. Jadi kalau perempuan semuanya dia hen, tapi kalau ada dia gabung dengan laki-laki dia merujuk ke mereka laki-laki ya. Oke, kita lihat mengenai kata kerja samar ya. Samar itu menjaga atau dia menjaga ya. Ani samarti, ata samarta ya. At samar, u samar, hi samra ya, hi samra ya. Jadi Bapak Ibu semakin kita melatih nanti ini akan semakin otomatis gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ani samarti, ata samarta, at samar, u samar, hi samra ya. Untuk bentuk jamaknya anaknu samarnu ya, atem samartem, aten samarten, hem samru, hen samru ya. Terus mendengar ya, smai, smai ya, smai ya. Ani samati, ata samata, at samat, hu sama, hi samha ya. Untuk jamaknya anahnu samarnu, atem semartem, aten semarten, hem samu, hen samu ya. Terus memberi ya, natan, dari kata natan tadi ya Bapak Ibu ya. Ani natati ya, bukan natanti tapi natati ya. Nunnya hilang ya, natati. Ata natata, at natat, hu natan, hi natna ya. Jadi perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya, nun ini lemah dia atau nun weak dia, sehingga dia hilang ya kalau digabungkan dengan suffix ya. Jadi dia ani natati, ata natata, at natat, hu natan, hi natna ya. Oke, kita lanjut. Untuk jamaknya anaknu natanu, atem natatem, aten netaten, hem natnu, hem natnu ya. Oke. Kita juga sudah belajar mengenai independent personal pronoun ya. Ani, anoki, ata, at, u,
hi ya. Untuk pluralnya anahnu, atem, aten, Athena, hi atau hema ya, hema, hena. Baik. Kita akan masuk ke contoh kalimat ya. Ini bentuk katal atau perfect. Orang pertama habayit itu rumah itu ya. Sedangkan amati itu berdiri. Al itu di atas, B itu di dalam, betok di tengah, inside, lipnei itu di depan ya. Bagaimana kita membuat satu kalimat seperti yang posisi yang ini ya? Kita lihat ya contohnya. Ani amati al habayit ya. Ani amalti al habayit. Sedangkan kalau dia di dalam, kalau posisi kita untuk orang pertama ya, orang pertama tunggal, berarti ani amati babayit, di dalam ya, di rumah atau di dalam. Sedangkan kalau dia di depan, kita akan mengatakan ani amati lipne habayit ya. Jadi kita sudah belajar preposisi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini B di dalam, in ya. Terus ini ada lipne itu di depan. Ini dari kata le ya Bapak Ibu Saudaraku, ini le. Penei, kalau penei ini itu artinya dari kata panim. Panim itu artinya wajah ya, panim panim gitu ya. Jadi kalau wajah itu penei itu wajah, bentuk tunggal, panim itu bentuk jamak. Tapi orang Israel itu wajah itu selalu bentuknya jamak. Itu namanya jamak keagungan ya Bapak Ibu ya. Jadi lipne itu di depan ya, atau di wajah gitu secara harfiahnya, tapi di wajah atau di muka gitu, artinya di depan. Jadi kalau posisi kita di depan atau depan rumah, kita akan mengatakan ani amati lipne habayit. Kalau di dalam rumah, ani amati babayit. Kalau di atas rumah, ani amalti al habayit ya. Jadi ini nanti bisa kita ganti. Misalnya dari kata anahnu atau ata gitu ya. Ata abata al habayit gitu ya. Misalnya ata abalta babayit, ata albalta lipne habayit. Ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu tukar-tukar sesuai dengan subjeknya begitu ya. Dan subjek itu nanti sangat mengikuti kata kerjanya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya. Oke, sedangkan contoh kedua ya, kasulhan ya, itu artinya di meja ya. Substitut tadi amalta ya, amal untuk bentuk feminim. Jadi untuk membuat satu kalimat dalam gambar ini ya, seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ata amalta al asulhan ya.
terus ata, amalta, leyat, hasulha, ya. Jadi ini contoh kalimat ya, kalimat bentuk katal dengan menggunakan preposisi atau kata depan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat contoh untuk lebih lanjut. Ani amadeti ya. Maaf, amati ya, amadeti, amati. Ata amadeta. At amat, hu amat ya. Jadi ini soresnya dari kata ain, mem dan dalet ya. Amat, hu amat ya. Hi amda ya. Jadi soresnya itu selalu dari kata kerja orang ketiga tunggal ya Bapak Ibu ya. Terus untuk bentuk jamaknya ya. Anaknu, amatnu, atem, amatem, aten, amaten, hen, amdu, hen, amdu. Sama ya. Untuk bentuk jamak orang ketiga tunggal, maaf, orang ketiga jamak laki-laki dan perempuan sama ya. Oke. Bagaimana untuk feminim, orang kedua feminim? Ya. At, amat, amat, al, hasulhan ya. Jadi at dari orang kedua perempuan ini ya, dia berubah dengan kata kerjanya jadi amat ya. Terus at, amat, leyat, hasulhan ya, di depan meja. Leyat, maaf, leyat itu di apa, di samping ya, beside ya. Oke, bagaimana dengan contoh berikut ya? Ada di taman. Taman itu gan ya Bapak Ibu ya. Gan. Jadi taman hagan ya, dari kata gan. Sedangkan untuk berdiri itu amelda atau dari kata amat ya. Amat. Al itu di atas, B itu in, terus jalan. Jalan itu adalah derek ya, aderek. Oke, kita lihat contoh kalimatnya ya. Hi amda bagan ya. Dia perempuan berdiri di taman ya. Amat bagan. Dia orang laki-laki berdiri di taman. Amat al haderek. Dia orang laki-laki berdiri di atas jalan ya. Al itu di atas. Al haderek, di atas jalan itu ya. Jadi Bapak Ibu, kata kerja itu akan berubah sesuai dengan subjeknya ya, sesuai dengan personal pronounnya gitu ya. Oke. Bagaimana dengan kata untuk duduk ya, yasab. Untuk kuda itu hasus dari kata sus ya. Sedangkan untuk kata kerja orang perempuan itu yaspa ya, di atas al, in b, leyat itu di samping, lipne itu di depan ya. Oke, jadi contohnya hi yapa al hasus. Dia duduk di atas kuda ya. Dia duduk di atas kuda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu untuk latihan bisa nanti dirubah-rubah. Misalnya hi yasab b, atau
atau leyat atau di samping ya, di samping hasus ya. Dia duduk di samping kuda itu gitu ya misalnya. Contohnya gitu ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa mengubahnya dari bentuk subjeknya ya. Subjeknya. Kalau dia untuk orang ketiga tunggal laki-laki, hu yasab al hasus ya. Ya kalau orang perempuan kan yaspa, tapi kalau untuk orang ketiga tunggal laki-laki yasab ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, contoh lain, duduk ya, yasab ya, terus yapsab itu ya. Jadi kalau ini gimana apanya di rumah? Jadi kalau di rumah, hu yasab babayit ya, dia laki-laki duduk di dalam rumah, babayit di rumah atau di dalam rumah ya. Tapi kalau kita buat nanti untuk feminim, hi yapa babai, dia orang perempuan duduk di dalam rumah ya. Kalau saya ani yasabti babai ya, saya duduk di dalam rumah. Baik, kita lihat contoh untuk kata-kata kata kerja dari yasab ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Ani yasabti, atam yasabta, at yasab, u yasab, hi yaspa ya. Nah, jadi untuk jamaknya anahnu yasabnu, atem yesabtem, aten yesabten, hem yaspu, hen yaspu ya. Oke, baik, kita kembali ke sini Bapak Ibu Saudara mengenai duduk ya. Bagaimana dengan orang jamak ya, orang yang jamak atau orang ketiga jamak ya. Anaknu yasabnu betok abayit ya, betok abayit ya. Perhatiin, betok itu di dalam ya, di dalam rumah itu. Anaknu yasabnu betok abayit, betok di dalam. Oke. Katal tense, ani yasabti, at yasab, hi hi yaspa, hi yaspa. Oke, kita baca satu dalam Kejadian 29 ayat 25. Payehi paboker penehi Lea payomer el laban majot asimta li halo berahem abati iman pelama pihitani ya. Ada di sini kata asita dan apti ya. Asita dan apedati ya. Apati atau apadati ya. Dari kata apat ya, yang artinya aku telah bekerja, aku bekerja itu ya. Apat itu dari kata apoda ya, apoda itu mengusahakan atau bekerja ya. Dari kata apoda ini kata
ibadah, ya, dari kata ibadah. Jadi apedapti itu saya bekerja, ya. Kalau apedapnu, kamu bekerja, itu ya. Tapi kalau dia untuk orang ketiga, apat, dia bekerja, ya. Oke, untuk contoh-contoh berikutnya ya Bapak Ibu ya. Atem, amadetem, al, habema. Habima itu podium ya. Podium. Atem, amatem, al, habima ya. Oke. Habima podium ya. Terus aten, sartem, al, habima ya. Oke, untuk apanya contohnya dalam bentuk kal. Bapak Ibu, ini sar ya, soresnya. Pada umumnya Bapak Ibu saudaraku ya, untuk sores itu terdiri dari 3 aksara, tapi tidak semua ya. Contohnya sar. Sar ini menyanyi ya, menyanyi. Jadi tidak semua, tapi pada umumnya untuk sores itu ada 3 aksara ya, 3 aksara. Tapi ada yang 2, contohnya sar ya, sar, sara ya. Jadi contohnya ini ya Bapak Ibu ya, ani sarti, ata sarta, at sar, sar, sara ya. Untuk bentuk jamaknya anahnu, sarnu, atem, sartem, aten, sarten, hempihen, saru ya. Anahnu, sarnu, atem, sartem, aten, sarten, hem, saru ya. Jadi seperti yang tadi Bapak Ibu, jadi tidak semua akar kata itu terdiri dari 3, tapi ada juga yang 2. Tapi pada umumnya terdiri dari 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Haderek ini jalan ya. Halak, halku. Halku itu berjalan ya. Al di atas, bein, betok di dalam, inside, lipnei di depan ya. Jadi bagaimana untuk membuat kalimat berikut ya, seperti gambar ini. Hem, halku, baderek ya. Hem. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mereka ya, mereka laki-laki. Tapi kalau mereka itu dicampur, misalnya ada perempuan, itu rujukannya jadi ke laki-laki. Kecuali orang itu semuanya perempuan. Jadi bisa jadi hen ya. Hen, halku, baderek ya. Oke. Kita lihat contoh-contohnya ya. Ani halakti, saya berjalan ya. Ata halakta, kamu berjalan. At halak, kamu perempuan berjalan. Halak, dia laki-laki berjalan. Hi halka, dia perempuan berjalan ya. Terus untuk jamaknya, anaknu halaknu, kami berjalan.
atem, helaktem, ya. Kalian laki-laki berjalan, aten, halakten, kalian perempuan berjalan, hem, pihen, halku, ya. Kalian, mereka laki-laki berjalan, hen, halku, sama ya. Mereka perempuan berjalan, ya. Oke. Anaknu, halaknu, atem, helaktem, aten, helakten, hem, halku, hen, halku, ya. Oke. Ada penulisannya di Kejadian 40 ayat 8. Payung ru elap kalong halaknu upoten itin payomer alekem Yosef halong lelohim pironim sapru nali, ya. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangi arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku, ya. Halamnu, ya. Halamnu, kami telah bermimpi, ya. Alam. Oke. Kita lanjutkan. Untuk kata bara, ya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk kata bara, ya. Kata bara itu menciptakan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kata bara ini hanya digunakan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan sendiri. Karena kata bara itu dia telah menciptakan atau dia menciptakan, tapi penciptaannya dari yang tidak ada menjadi ada, atau istilah lainnya creatio ex nihilo, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kata bara ini hanya digunakan oleh orang ketiga tunggal laki-laki, hanya khusus Tuhan, ya. Nanti tidak ada di Alkitab kita kamu menciptakan gitu, ya. Ata barata gitu, tidak ada nanti di Alkitab kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sebagai contoh, ya, untuk kita nanti kita konjugasikan dari pronoun dari dari subjeknya, ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et hasamayim peet haaretz. Jadi kata bara ini kata kerja pertama, ya, kata kerja awal, ya, di Alkitab kita, ya. Oke, kita konjugasikan, ya. Ani barati, ata barata, at barat, hu bara, hi barah, ya. Terus untuk jamaknya, anahnu barahnu, atem beratem, aten beraten, hem baru, hen baru, ya. Jadi ini kata ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk bara ini hanya digunakan untuk Tuhan, ya. Tapi kalau ada kata asa, ya, kalau kata asa juga itu menjadikan, itu bisa digunakan oleh kita, ya Bapak Ibu, ya. Tapi khusus kata bara ini hanya digunakan oleh Tuhan, ya. Oke, kita ingat lagi mengenai paradigma untuk katal verb, ya. Ani, katalti, ata, katalta, at, katal, hu, katal, hi, katla, ya. Untuk jamaknya, anaknu, katalnu, atem, kataltem, aten,
keletem, ya, hem, katlu, hen, katlu, ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita akan melanjutkan di tanya jawab ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai pembelajaran kita, boleh bertanya jawab, tetap stay ya Bapak Ibu Saudaraku. Baik, kita akan tutup dalam doa ya. Baik Bapak Ibu, satu hal yang saya ingatkan, ketika kita mempelajari mengenai katal ini, kita membiasakan mengatakannya ya, sehingga itu nanti otomatis ya. Ani katalti, itu misalnya ani katalti, udah pasti katalti. Ata katalta, at katal, u katal, i katla, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin kita membiasakan, itu nanti secara otomatis dia akan muncul seperti itu ya. Baik, kita akan tutup pembelajaran kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pertemuan kami dalam pembelajaran kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus memberikan pengertian, pemahaman yang baru bagi kami Tuhan lewat pembelajaran ini Tuhan. Lewat pembelajaran ini Tuhan, kami semakin cinta akan Engkau, semakin cinta akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan Yesusku buat Sema Adonai, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan tolong semuanya, biarlah Tuhan program Sema Adonai ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang banyak, khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk diperlengkapi menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan program-program selanjutnya kiranya Tuhan pimpin untuk semuanya berhasil. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erikson. Ya, demikian tadi pembelajaran kita pada malam hari ini. Episode 29 kata translating katal verbs, dan kita akan berjumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lailatul.